Baik, untuk soal ke-15, nilai mutlak 4x tambah 9 dibagi 3x tambah 8 lebih kecil dari 2. Nah, sebenarnya kalau kita diberikan bentuk pecahan seperti ini, kita harus sadar bahwa nilai mutlak 3x tambah 8 tidak boleh sama dengan 0, yaitu x tidak sama dengan minus 8/3 ya. Nah, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan cara seperti penjumlahan bersusun sebenarnya ya. Tapi dengan catatan kita membuat agar lebih kecil dari atau lebih kecil sama dengan 1. Nah, jadi kita mengarahkan soal ke bentuk nilai mutlak AX tambah B per CX tambah D lebih kecil dari 1 misalnya ya. Bisa juga nilai mutlak AX tambah B per CX tambah D lebih kecil sama dengan 1. Atau boleh juga nilai mutlak AX tambah B per CX tambah D lebih besar dari 1. Atau bisa juga AX tambah B per CX tambah D lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk model yang pertama ini, kita dapat mengubah bentuknya menjadi ya 4x tambah 9 dibagi 2 kali 3x tambah 8 lebih kecil dari 1. Oke. Kalau kita amati bentuk yang tadi, ya, sebenarnya bentuknya sama saja, ya. Ini jadi 6x tambah 6x ditambah 16 ya, lebih kecil dari 1. Nah, kalau kita amati bahwa bentuknya akhirnya nanti akan, kalau dia lebih besar dari 1, nah salah satunya bahwa satu sukunya itu dijumlahkan, ya ini ya 6x tambah 5 ditambah 3x tambah 1. Yang satunya lagi dikurangkan, ya 6x tambah 5 dikurang 3x tambah 1. Tandanya nanti jadi tetap dipertahankan lebih besar. Nah, oleh sebab itu kita dapat langsung menjumlahkan ya. 4x tambah 9 tambah 6x tambah 16 berapa? Yaitu 10x ditambah 25. Nah, yang pengurangan kita buat tandanya warna merah, itu minus 2x dikurang 9 dikurang 16 itu 7, tapi tandanya tetap bukan lebih kecil dari 1, tapi lebih kecil dari 0. Nah, apabila ingin menunjukkan langkah-langkahnya, boleh ngikutin pada soal nomor 14. Nah, untuk mengubah tanda ini kita dapat membuat menjadi, ya, ini kita boleh keluarkan 5 kali 2x tambah 5. Ya, satu lagi kita buat menjadi 2x tambah 7 lebih besar dari 0. Artinya kita kalikan dengan negatif 1 ya. Kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Tandanya akan berubah. Ya. Nah, pada garis bilangan yang kita miliki berarti kita butuh garis bilangan 2x tambah 5. Ya. Tapi ingat ya bahwa x tidak sama dengan minus 8/3. Jadi kita tetapkan dulu minus 8/3. Lalu x-nya tidak sama dengan, nah di sini kalau x-nya sama dengan minus 5/2, nah minus 5/2 itu letaknya di mana? Coba minus 5/2 dengan minus 8/3, berarti ini sama dengan kalau per 6 menjadi minus 15, yang satu lagi minus 16/6. Berarti masih lebih kecil minus 8/3. Oke, mungkin agak kita geser sedikit, minus 5/2 dengan minus 8/3. Nah, untuk x lebih besar dari minus 8/2, kecuali x sama dengan minus 8/3 tandanya positif, sedangkan untuk x yang lebih kecil dari minus 5/2 tandanya negatif. Nah, oke. Sekarang kita cari garis bilangan 2x tambah 7 seperti ini ya. Kita lihat minus 7/2 posisinya di mana.
Minus 7/2 masih di kiri dari minus 5/2. Nah, sama seperti tadi, X tidak sama dengan minus 8/3, berarti garis bilangannya menjadi seperti ini. Dari sini, maka kita punya garis bilangan 2X tambah 5 kali 2X tambah 7 kali 5. Ya, karena 5 itu adalah konstanta positif, maka tandanya tidak berubah. Ya. Ada minus 7/2, ada minus 5/2, dan satu lagi ada minus 8/3. Ya. Ya, ini ada sedikit kesalahan ya. Harusnya minus 15/16 masih lebih besar. Berarti minus 5/2, lalu minus 8/3 ya. Tetapi coba kita lihat minus 17/2 itu sama dengan minus 21, pasti lebih kecil lagi. Jadi urutan yang tepat seperti ini ya. Minus 8/3, baru di sini minus 5/2. Oke, berarti ini negatif positif ya. Sampai di sini juga positif. Lalu di sini juga positif, X lebih kecil dari minus 7/2 ya, X lebih kecil dari minus 7/2, dan di sini tandanya negatif. Oke, kita coba pastikan ulang, pastikan urutannya ini sudah tepat ya. Coba ya, minus 8/3 dengan minus 5/2 tadi ya. Coba minus 8/3 ya, dengan minus 5/2, satu lagi minus 7/2. Kita samakan semuanya dalam per 6, berarti minus per 6 ini kali 2 minus 16, lalu ini per 6 minus 15, yang satu lagi per 6 minus 21. Berarti yang paling kecil adalah minus 7/2, lalu ada minus 8/3, lalu yang terakhir minus 5/2. Nah, tetapi ini salah ya. Harusnya garis bilangannya nggak seperti ini. Garis bilangannya harusnya di sini masih negatif ya, karena tapi di sini sudah positif. Nah, begitu ya. Untuk yang kedua sudah tepat ya. Minus 5/2. Berarti di sini juga garis bilangannya juga negatif ya, dari minus 8/2, minus 8/3 sampai minus 5/2 itu juga negatif. Oke, berarti penyelesaian kita adalah X lebih kecil dari minus 7/2 atau X lebih besar dari minus 5/2. Karena kita mau hasil yang terakhir jadi yang positif ya. Kita coba lihat kunci jawabannya ya sudah sesuai ya. Kita coba soal yang lain. Contoh kedua di sini ya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak minus 8X tambah 7 dibagi X kurang 6. Nah, kita mungkin menghindari bentuk negatif ini, kita dapat tuliskan menjadi nilai mutlak 8X kurang 7 per X kurang 6 dia lebih besar sama dengan 4. Nah, kenapa? Karena ingat lagi bahwa nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak minus A. Oke, lalu sama seperti sebelumnya kita mengupayakan 8X kurang 7 per ya,
Ini jadi 4x kurang 24 lebih besar sama dengan 1. Berarti 4 kita taruh ke bawah ya. Nah, dari sini kita dapati bahwa ini ya, tandanya bisa dibuat seperti ini, tapi kita ingat x-nya tidak sama dengan minus 6 ya. Untuk x tidak sama dengan minus 6 dan yang di kanan ini lebih besar sama dengan 0. Kita jumlahkan ya, 8x kurang 7 ya, tambah, atau boleh kita kecilkan saja ya. Yang pertama kita jumlahkan yaitu 12x kurang 33 dikali kalau dikurangkan 4x tambah 17 lebih besar sama dengan 0. Kembali, kalau kebingungan dengan metode ini boleh gunakan seperti soal nomor 14 ya. Dari sini kita dapati bentuknya bisa diseranakan lagi menjadi 3 kali 4x kurang 11 kali 4x tambah 17. Nah, lantas kita akan melihat garis bilangan bertanda untuk 4x kurang 11. Nah, pertama kali kita letakkan, nah di sini bukan minus 6 ya, tapi 6 ya. X sama dengan 6. Ya, dia tidak boleh sama dengan itu. Lalu 11 per 4 ya. 11 per 4 itu letaknya di sebelah kiri ya, karena 11 per 4 itu masih sekitar 2 koma ya, di sebelah kiri dari 6. Lalu yang berikutnya ya, minus 17 per 4 juga di sebelah kiri dari 11 per 4. Oke, kita lihat garis bilangannya. Oke, untuk yang lebih besar dari 11 per 4 kecuali 6, tandanya positif. Ya, demikian juga untuk X yang lebih besar dari minus 7 per 4 kecuali 6, tandanya positif. Tetapi untuk X yang lebih kecil dari minus 14, tandanya negatif. Demikian juga X yang lebih kecil dari 17, negatif 17 per 14, tandanya negatif. Kita kalikan, ini menjadi 3 kali 4x kurang 11 kali 4x tambah 17. Ya, kita lihat ada 3 titik yang harus kita perhatikan. Yang pertama untuk bertanda positif. Ya, oke. Yang untuk bertanda positif itu adalah X yang lebih besar dari 6 di antara 11 per 14 dengan 6 dan yang X lebih kecil dari minus 17 per 4. Sedangkan yang bertanda negatif ada di antara minus 17 per 4 serta 11 per 4. Nah, tapi kita lihat bahwa tanda pertidaksamaannya memuat sama dengan. Nah, maka kita lihat bahwa untuk X sama dengan 11 per 4 dan minus 17 per 4. Oke, seperti ini. Bulat berisi ya. Sehingga kalau kita tuliskan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari minus 17 per 4 atau 11 per 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 6 atau X lebih besar dari 6. Nah, bisa juga kita tuliskan dengan cara ya, X lebih kecil dari minus 17 per 4 ya, atau X lebih besar sama dengan bisa X tidak sama dengan 6 dan X lebih besar dari atau sama dengan 11 per 4. Jadi kita dapat tuliskan dengan dua cara. Kita lihat di sistemnya dia pakai yang seperti ini ya. Oke. Itu akhir dari untuk soal nomor 15.